Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun kalian menonton video ini. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 7 dalam mata kuliah otomasi dan robotika. Kami ingin menjelaskan tentang sistem identifikasi produk atau part dalam industri manufaktur. Nah, perkenalkan, nama saya Gilbert Ansal dengan NIM 515 18047. Nah, saya di sini ada berempat. Nanti ada 3 teman saya lagi yang menjelaskan, yaitu ada Yohana Sophia dengan NIM 515 18008. Lalu ada Muhammad Rizky dengan NIM 515 18045, dan juga ada teman saya Ricky dengan NIM 515 18008. Nah, kami berempat ini mahasiswa jurusan Teknik Mesin di Universitas Tarumanegara. Oh iya, sebelum kita ke topiknya itu, ke topik yang ingin saya jelaskan, kita harus tahu dulu nih, kan mata kuliahnya otomasi. Nah, otomasi itu apa sih? Otomasi itu bisa dibilang penerapan mekanik, sistem elektronik, dan berbasis komputer untuk mengendalikan suatu produksinya. Ya, contohnya dengan kita membayar tol deh. Kan sekarang membayar tol udah dengan kartu, cukup tap aja udah bisa tuh naik tol. Nah, itu juga termasuk otomasi. Nah, sekarang kita langsung ke topik. Kan tadi kan kalian udah tahu contoh otomasi atau otomasi itu apa sih. Nah, kita langsung ke topiknya, yaitu sistem identifikasi. Nah, identifikasi yang dimaksud sini yaitu mengendalikan raw material, parts atau produk secara individual maupun secara lots. Lots itu apa sih? Nah, lots itu istilah yang memiliki arti yaitu jumlah kuantiti barang yang diproduksi pada satu periode tertentu. Nah, identifikasi ini ada dasar-dasarnya tentunya. Dasar dari pengidentifikasian adalah memungkinkan pengenalan dari setiap satu produk meskipun bentuknya sama dan material dimanufaktur dalam bentuk volume. Nah, lalu identifikasi ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu memberikan simbol-simbol identifikasi individual untuk setiap part atau produk. Lalu yang kedua, melihat spesifikasi grup untuk memberikan simbol identifikasi pada lot. Nah, dalam identifikasi ini juga ada pentingnya identifikasi label industri. Label industrial identifikasi seperti barcode dan serial number bisa meningkatkan keamanan dan efisiensi di bidang industri. Ya, kalian seringlah lihat-lihat barcode atau serial number biasa kalau kalian nge-scan itu kan ada namanya barcode. Nah, lalu lebih lanjut, label-label tersebut bisa berisi instruksi penting tentang maintenance dan penggantian untuk meningkatkan umur dari sebuah peralatan. Nah, hal-hal yang menyebabkan kenapa label identifikasi merupakan hal yang penting itu ada 5. Yang pertama ada quality control, yang kedua ada customer service, yang ketiga memfasilitasi penarikan kembali produk, yang keempat menandai kepemilikan, lalu yang kelima pemenuhan syarat regulasi. Oke. Selanjutnya ada teknologi identifikasi otomatis. Teknologi identifikasi otomatis memiliki peran penting pada pengelolaan rantai pasok, pengelolaan aliran pabrik, pelacakan aset berjalan, pengelolaan inventory, serta pergudangan, di mana terjadi perpindahan fisik dari suatu benda ke lokasi lain dalam satu waktu. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah teknologi di mana dalam satu waktu dapat berproses mengidentifikasi secara otomatis, juga melakukan proses perekaman serta pencatatan data secara otomatis. Salah satu teknologi tersebut yaitu berupa alat yang bernama Radio Frequency Identification atau RFID. Radio Frequency Identification atau RFID adalah teknologi yang menggunakan komunikasi melalui gelombang elektromagnetik supaya dapat melakukan pengubahan data antara tujuan identifikasi dengan data terminal pada suatu objek. RFID merupakan alat yang fleksibel, mudah digunakan, dan cocok untuk operasi identifikasi otomatis. Selanjutnya, sistem cara kerja RFID. RFID menggunakan sistem identifikasi dengan gelombang radio, sehingga dibutuhkan 2 buah perangkat, yaitu tag RFID dan reader RFID. Saat pemindahan data, reader RFID menangkap sinyal dari tag RFID. Dia akan menjelaskan apa itu tag RFID. Tag RFID melekat pada objek yang akan diidentifikasi oleh reader RFID.
tag RFID dapat berupa perangkat pasif atau aktif, tag pasif tanpa baterai, dan tag aktif menggunakan baterai. Tag pasif lebih banyak digunakan karena murah dan berukuran lebih kecil. Selain itu, tag RFID dapat berupa perangkat read only, yang berarti hanya dapat dibaca saja, bisa juga read to write, yang berarti dapat dibaca dan ditulis ulang untuk update. Yang kedua, yaitu reader RFID. Reader RFID diharuskan untuk menyelesaikan dua tugas, yaitu berkomunikasi melalui tag RFID dan menerima perintah pada software aplikasi baca RFID. Reader RFID dibedakan menjadi dua kategori, yaitu reader pasif dan yang kedua reader aktif. Reader pasif memiliki sistem yang hanya menerima sinyal radio dari tag RFID aktif yang dioperasikan dengan baterai atau sumber daya. Jangkauan menerima reader pasif bisa mencapai 600 meter. Hal ini memungkinkan perangkat RFID untuk sistem perlindungan dan pengecekan aset. Yang kedua, reader aktif. Reader aktif memiliki sistem yang memancarkan sinyal integrator ke tag RFID dan menerima balasan autentikasi sinyal interrogator dan juga menginduksi tag RFID dan seterusnya menjadi sinyal DC yang menjadi sumber daya tag RFID. Contoh penggunaan RFID pada industri. PT Akebono Break Astra Indonesia, perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi komponen-komponen rem, kendaraan roda 2 dan 4, memanfaatkan RFID dalam melakukan perekaman data, guna memudahkan pemantauan alur jalannya kegiatan produksi, dengan cara memasang tag RFID pada kartu Kanban yang digunakan selama proses produksi berlangsung, sehingga ketika tag RFID pada kartu Kanban telah terdeteksi oleh sensor dari antena RFID, maka dengan seketika seluruh informasi proses yang telah dilewati produk tersebut masuk ke dalam database perusahaan. Nah, berikutnya yaitu kelebihan penggunaan RFID. Yang pertama, dapat menampung data dalam jumlah yang lebih banyak tanpa menggunakan alat bantu yang lainnya. Yang kedua yaitu untuk jenis RFID pasif memiliki ukuran jauh yang lebih kecil. Dengan begitu lebih mudah pada saat ingin ditanamkan dimanapun. Yang ketiga, memiliki tingkat keamanan yang tinggi sehingga lebih sulit saat hendak dipalsukan. Yang terakhir, pembacaan data bisa berjalan lebih cepat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan penggunaan RFID. Yang pertama yaitu apabila terjadi dua thread pada pembaca di dalam suatu area, maka bisa memberikan informasi yang salah pada pengolahan data atau pada komputer. Yang kedua, apabila terdapat satu chip RFID pada suatu alat pembaca bersamaan, maka hal ini bisa menimbulkan kekacauan informasi, karena hal ini menimbulkan tabrakan informasi dari pembaca yang menerimanya. Yang ketiga, apabila thread lain dipancarkan pada peralatan yang lain, maka akan menimbulkan gangguan, terlebih lagi saat thread tersebut bukan diperuntukkan untuk RFID. Selanjutnya ini adalah contoh gambar alat RFID, yaitu Siemens Simatic RS200. Itu adalah jenisnya, digunakan untuk penggunaan industri small assembly lines atau di intralogistik.
Tugas identifikasi standar seperti membaca nomor ID atau menulis data yang ditentukan pengguna dapat dikelola oleh semua pembaca RFID dalam rangkaian produk. Ini telah diperluas dengan pembaca yang memenuhi standar IO-Link versi 1.1, yaitu kecepatan tulis atau baca mereka lebih dari 10 kali lebih cepat daripada seri berdasarkan standar IO-Link versi 1.0. Selanjutnya ada seri yaitu Siemens Simatic RS300, biasanya digunakan untuk produksi dan material flow control. Berkat transmisi data yang sangat cepat dan memori yang besar, sistem Simatic RS300 RFID ini sangat ideal untuk digunakan dalam jalur perakitan, solusi manufaktur yang fleksibel, dan aplikasi otomasi. Dia juga menampilkan status ekstensif dan fungsi diagnostik serta integrasi yang mudah ke infrastruktur Anda dengan menganalisis data yang dipasok ke aplikasi cloud oleh Simatic RS300. Proses produksi menjadi transparan di seluruh perusahaan. Jadi ini untuk yang seri Simatic RS300 RFID. Baik, sekian. Terima kasih.